Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu seluruh ASN Muslim di lingkup pemerintah Papua Barat Daya yang kami hormati, insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta taslim semoga tetap terlimpah curahkan ke atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, serta kita sekalian. Insyaallah kita semua tetap istiqomah dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Juli 2025 Miladiah. Nah, ini artinya kita sekarang sudah memasuki tahun baru. Tahun baru, kita sudah meninggalkan tahun 1446 dan hari ini kita sudah memasuki bulan Muharram. Sudah tanggal 11 Muharram, berarti kita sudah 11 hari ada di tahun yang baru. Bulan Muharram ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, termasuk salah satu dari Arba'atul Hurum, salah satu dari bulan-bulan haram, bulan yang amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan ini amat mulia, maka banyak sekali keutamaan-keutamaan di dalamnya. Ya. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut ketentuan Allah itu ada 12 bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran minha arba'atun hurum. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah sudah menyebutkan bahwa jumlah bilangan bulan itu ada 12. Ini sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Di antara 12 bulan itu, 4 di antaranya termasuk dalam bulan-bulan haram. Ya. Lalu pertanyaannya, kira-kira bulan-bulan haram itu bulan apa saja? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum." Ya, jadi di dalam satu tahun itu ada 12 bulan, kata Nabi, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebutkan sebagai bulan haram. Apa saja itu, Bapak Ibu? Yang pertama, ya, bulan Zulkaidah.
Terus yang kedua Zulhijjah. Yang ketiga Muharram yang saat ini kita ada di dalamnya. Dan yang keempat bulan Rajab. Coba Bapak Ibu semua diulangi. Yang pertama bulan Zulkaidah. Yang kedua Zulhijjah, itu yang bulan haji itu ya. Jadi urutan-urutannya itu tadi Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, di dalam hadis ini disebutkan salah satu mutawalliyah, ada 3 bulan itu yang berturut-turut bilangannya, yaitu Zulkaidah, Zulhijjah, wal Muharram. Lalu Rajab Mudhar alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Adapun bulan Rajab Mudhar itu letaknya antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban. Bapak Ibu hafal tidak ini bilangan bulan Hijriah? Tidak hafal. Harus hafal Bapak Ibu. Ya. Muharram, terus Safar, terus Rabiul Awal, terus Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Ada 12. Sampai lebih. Jangan ada hitung lebih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi bulan Muharram ini masuk dalam 4 bulan haram. Apa keutamaannya? Yang pertama tadi Asyhurul Hurum, masuk dalam bulan haram. Maksudnya bulan haram itu dilarang berperang ya, pada zaman dulu. Nah, tetapi ada bulan yang diharamkan untuk berperang di dalamnya, salah satunya bulan Muharram. Jadi begitu masuk bulan Muharram, aktivitas perang dihentikan. Ya, orang semua fokus ibadah. Ya. Jadi tidak boleh melakukan aktivitas peperangan di dalamnya karena bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan Muharram ini punya nilai sejarah yang amat luar biasa. Banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan Muharram ini. Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan pada bulan Muharram dengan istrinya Hawa. Lalu kemudian diterima taubatnya juga pada bulan Muharram. Yang berikutnya Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari banjir bukan banjir, air bah ya. Dengan bahtera, dengan orang-orang yang beriman di dalamnya ada 79 orang, yang lain semua tenggelam mati. Itu juga terjadi pada bulan Muharram, yang kemudian diselamatkan di atas bukit Judi. Ya, dalam Al-Quran menyebutnya Judi. Dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud dan diselamatkan oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, menjadi dinginlah kamu dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. Itu terjadi pada bulan Muharram. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim itu juga lahir pada bulan Muharram dan diselamatkan dari ujian Raja Namrud itu pada bulan Muharram.
Lalu berikutnya Nabi Yusuf alaihissalam, dia diselamatkan dari sumur yang mau dicelakakan oleh saudara-saudaranya, sedang dibuang ke dalam sumur. Itu juga terjadi pada bulan Muharram. Nabi Musa ketika dikejar oleh Raja Fir'aun, hendak dibunuh bersama Bani Israel karena dia mau menyelamatkan Bani Israel dari Mesir ke daratan Sinai, mau menyeberang Laut Merah itu. Allah perintahkan Nabi Musa untuk membelah Laut Merah itu. Jadi jalan diikuti oleh Bani Israel. Fir'aun dan anak buahnya datang ikut juga jalan itu. Begitu selamat Bani Israel dan Nabi Musa ke daratan Sinai, lautnya tertutup kembali, matilah Fir'aun. Itu juga terjadi pada bulan Muharram. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga terjadi pada bulan Muharram. Lalu perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam, juga terjadi pada bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di dalamnya. Nah, karena itu penting bagi kita untuk mengetahui sejarah ini, supaya kita, ini awal tahun yang baru, kita semakin semangat. Semakin semangat untuk beramal soleh, semakin semangat untuk bertakarub pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di sana Nabi melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Nabi bertanya, kalian puasa apa? Dan mereka mengatakan, kami berpuasa pada hari ini untuk menghormati peristiwa diselamatkannya Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Rasulullah bersabda, menyampaikan kepada para sahabatnya, kita lebih berhak berpuasa daripada mereka. Karena itu Rasulullah merintahkan para sahabatnya untuk berpuasa juga pada tanggal 10 Muharram itu. Tetapi supaya tidak sama dengan Yahudi, maka Nabi mengatakan puasalah sehari sebelum dan sehari sesudahnya, yaitu pada Tasu'ah, tanggal 9 Muharram, tanggal 10 dan tanggal 11. Nah, Bapak Ibu ada yang puasa tidak hari ini? Ada yang puasa ya? Ya, kalau ibu-ibu ada yang tidak puasa, dimaklumi. Kalau bapak-bapak tidak boleh dimaklumi. Nah, jadi puasa pada tanggal 10 Muharram itu pahalanya, kebaikannya sama dengan, hampir sama derajatnya dengan bulan Ramadan. Begitu besarnya kebaikannya. Ya, jadi puasa itu sunnah. Kalau yang wajib itu nggak boleh tambah-tambah. Jumlahnya itu. Nah, yang ditambah sholat sunnah. Berbanyak sholat sunnah. Terutama ya sholat-sholat yang mengiringi sholat wajib. Ya, qobliyah, ba'diyah. Lalu apalagi qiyamul lail, sholat malam. Ya, bangun tengah malam, wudhu, laksanakan sholat 2 rakaat, 4 rakaat atau sesuai kemampuan, sebanyak yang bisa dilaksanakan. Lalu angkat tangan berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kalau tadi bulan Muharram itu masuk kategori bulan haram, di mana amal-amal yang kita laksanakan di dalamnya
dilipat gandakan pahala dan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga kalau kita melakukan perbuatan dosa. Ya. Kalau kita melakukan perbuatan dosa pada bulan Muharram itu, dosanya juga apa? Dilipat gandakan oleh Allah. Karena itu hindari, sedapat mungkin hindari untuk melakukan perbuatan dosa pada bulan Muharram ini, sekecil apapun itu. Ya, karena tadi dosanya dilipat gandakan oleh Allah. Sama seperti kalau kita dianjurkan untuk banyak berbuat kebaikan, karena di dalam bulan Muharram ini kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalamnya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tugas kita Bapak Ibu adalah memperbanyak amal soleh. Kesempatan bagi kita untuk melakukan muhasabah diri, introspeksi diri. Kira-kira 1 tahun yang lalu itu apa saja yang sudah kita lakukan? Apakah lebih banyak kebaikan yang kita lakukan atau sebaliknya? Apakah langkah kaki kita yang lebih banyak ke tempat-tempat yang baik, ke masjid, ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim, atau sebaliknya lebih banyak langkah kaki kita menuju ke tempat maksiat, atau kebiasaan-kebiasaan sehari-hari kita setahun yang lalu lebih banyak kita habiskan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, madaratnya lebih besar, atau perbuatan kita termasuk kategori perbuatan yang sia-sia. Nah, kita bisa melakukan evaluasi, muhasabah diri, supaya kita menjadi orang yang lebih baik di tahun ini. Karena kata Nabi, orang yang baik itu orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari. Orang yang merugi adalah hidupnya datar-datar saja, ya. Tidak ada perubahan. Mau tahun lalu, tahun ini, bahkan tahun yang akan datang, tidak ada perubahan, datar saja. Tetapi lebih celaka lagi kalau hari ini justru lebih buruk dari hari yang lalu. Karena itu, sebagai penutup, ya, saya ingatkan kita semua. Di dalam surat Al-Asri, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Wal asr, demi masa Allah bersumpah atas nama waktu. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi sungguh beruntunglah kita ini masuk dalam kategori orang-orang yang beriman. Watawasaw bil haq, watawasaw. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang selalu tawasaw, saling ingat mengingatkan dalam hal apa? Dalam hal kebaikan dan dalam hal kesabaran. Kebaikan itu perlu istiqomah, perlu kesabaran. Kalau tidak sabar tidak bisa. Sholat itu kelihatan sederhana, tapi kalau kita tidak istiqomah susah, dan itu perlu kesabaran. Ya. Fastabikul khairat. Karena itu kita harus berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya. Ya, jadi harus kita saling berlomba-lomba. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan pada
kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan kita semua di tahun yang baru ini menjadi lebih baik, meningkat keimanan ketakwaannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.